Yesusku, padamu-Lah ku percaya. Segenap jiwa. Amin. Terima kasih. Ya, selamat pagi saudara. Kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan. Kita akan membaca dari Markus pasal yang pertama. Mari kita buka. Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai dengan 45. Ini sebuah kisah yang pasti saudara-saudara sudah tahu. Tapi kita akan coba kupas kisah ini dan menemukan makna apa yang ada di dalam kisah ini. Mari kita baca. Saya akan membaca ayat yang genap, saudara akan membaca ayat yang gasal, ya, bukan ganjil, gasal. Saya akan mulai. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka beberapa hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu berdiri dengan kelihatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dengan berbagai pemahaman, sehingga Yesus tidak dapat lagi dapat masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat tempat suci, namun orang kudus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan kemudian menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, langkah pertama untuk kita mencoba memahami perikop ini adalah saya mengajak saudara-saudara untuk berpikir atau untuk menempatkan diri kita sebagai orang kusta. Karena kalau kita tidak bisa menempatkan diri kita sebagai orang kusta, kita akan gagal untuk bisa memahami kisah ini. Nah, mari kita tempatkan diri kita sebagai orang kusta, yaitu orang yang dipandang hina, orang buangan, orang yang tanpa pengharapan. Dalam situasi seperti itu, orang kusta ini adalah orang yang tidak lagi memiliki apapun di dalam dirinya, bahkan harga dirinya pun tidak ada sama sekali. He is an empty man. Dia adalah manusia yang kosong, yang bahkan kebanggaan terhadap dirinya pun tidak ada. Mari kita bayangkan ketika kita berada dalam suasana atau situasi seperti itu. Ketika orang-orang menolak kita, ketika orang-orang memandang kita hina, ketika orang-orang memandang kita rendah, ketika orang-orang sebelah mata pun tidak memandang kita. Kita orang yang tersingkir, kita orang yang terbuang, kita orang yang tidak berpengharapan. Jadi kalau kita bisa membayangkan posisi orang kusta itu, maka kita tidak heran ketika dia berjumpa dengan Yesus. Yang dia lakukan adalah pertama kali bukannya menghadapi Yesus, tapi dia langsung berlutut di
di kakinya, di kaki dia berlutut, tapi bukan sekadar berlutut, tapi sekaligus membungkukkan badan. Kata gonupeton itu adalah berlutut sambil menundukkan diri dan tidak berani memandang wajah Yesus. Karena apa? Dia merasa, siapa saya? Aku tidak berarti apalagi di hadapan seorang guru agung seperti ini. Dia berlutut, dia tundukkan diri. Dia tundukkan diri. Dan karena dia memandang bahwa aku ini orang yang paling rendah. Orang yang sebetulnya berhadapan saja aku tidak layak. Begitu. Dan dalam kerendahan dirinya, bukan rendah hati loh ya, rendah diri. Dalam kerendahan dirinya, mulutnya mengucap sebuah kata yang sederhana, dan ini menarik. Yang dipakai kata ketika ia berkata kepada Yesus itu adalah kata legon. Legon itu adalah sebuah kata dari kata lego yang bersifat partisip. Jadi bukan sesuatu yang penting begitu ya. Dan itu diucapkan dengan apa? Dengan sangat lirih. Bukan Tuhan, bukan. Tapi dia lirih, seolah-olah tidak berani dia memandang pun dia tidak berani, apalagi berkata. Dia hanya mengatakan seperti dia berkata kepada dirinya sendiri. Dia seperti berbisik. Yang paling penting adalah berlututnya. Tapi sambil berlutut dia berkata, seperti itulah kira-kira. Sambil berlutut dia berbisik, jika engkau mau. Tidak ada kata permintaan. Tidak ada kata permohonan. Tidak ada kata apapun kecuali jika engkau mau. Sebuah kata yang dipenuhi dengan keputusasaan. Karena dia pikir, siapa yang mau untuk mendengar aku? Siapa yang mau memperhatikan aku yang tidak berharga ini? Siapa yang mau memperhatikan aku yang tidak berpengharapan? Makanya yang dia ungkapkan pertama kali bukan Tuhan tolonglah aku, bukan Tuhan aku memohon, bukan. Jika engkau mau. Saya membayangkan kisah ini, benar hati saya itu benar-benar sedih gitu ya. Seorang yang tidak berpengharapan datang kepada Yesus. Dan dalam ketiadaan pengharapan dia berkata, jika engkau mau, engkau dengan kuasamu pasti bisa menyembuhkan aku. Karena kata yang dipakai adalah dunasai dari kata dunamos, sesuatu yang bersifat berkuasa. Jika engkau mau, engkau turunkanlah kuasamu untuk aku. Ini kan menyiratkan sebuah perkataan lain. Kalaupun engkau tidak mau, aku tidak apa-apa. Kalaupun engkau tidak mau, ya sudahlah, aku terima nasib. Makanya aku berkata kepadamu, wahai junjunganku, Yesusku, dan aku berbisik seolah-olah aku hanya berkata dengan sebuah pengharapan. Jika engkau mau. Saudara, gabungan dua kata ini, kata telos, telo, atau perkataan jika engkau mau itu, dan juga kata dunamos, itu sesungguhnya menunjukkan bahwa di tengah-tengah ketiadaan pengharapan, si orang kusta ini masih punya sebuah iman. Masih punya keinginan untuk mempercayakan dirinya. Bukan sekadar percaya. Bukan sekadar percaya. Karena iman itu bukan percaya.
tapi mempercayakan diri. Jika engkau mau, dengan kuasamu engkau bisa menyembuhkan aku. Aku sekarang mempercayakan diriku kepadamu, Tuhan. Karena aku tidak lagi menjadi milik diriku, tidak. Siapa sih aku ini? Siapa sih? Aku bukan milik, bahkan aku tidak berkuasa terhadap diriku sendiri. Aku tidak punya apa-apa. Makanya aku sekarang mempercayakan diriku kepadamu. Siratan kata Dunamos mengatakan demikian. Aku percayakan dengan kuasamu aku akan sembuh. Tapi itu pun jika engkau mau. Kekasih-kekasih Tuhan, menghadapi ini, tersentuhlah hati Yesus. Ingat, kata tersentuh hati dan dia berbelas kasih itu diambil dari kata splagna. Splagna itu sebetulnya bukan hati, bukan lab, bukan apa, tapi isi perut. Isi perut Yesus itu seperti bergolak begitu ya. Sama seperti kalau kita menghadapi sesuatu kemudian menimbulkan perasaan kan perut kita langsung kayak mules, itulah splagna itu. Itulah yang disebut dengan belas kasihan. Jadi belas kasihan muncul ketika seluruh isi di dalam diri kita itu bergolak sedemikian rupa. Dan ini begitu manusiawi. Yesus digambarkan begitu manusiawi dan dia adalah Tuhan yang mempunyai hati nurani. Dia Tuhan yang bersplagna. Dia Tuhan yang melihat penderitaan itu, melihat ketiadaan pengharapan itu. Dia kemudian menumbuh kembangkan sebuah perasaan cinta kasih dan dia berkata. Nah, kalau tadi si penderita kusta itu memakai kata legon, kalau Yesus berkata dengan memakai istilah lege. Lege itu adalah perkataan indikatif yang menunjukkan bahwa dia berkata dengan tegas. Jadi kalau semula si kusta itu memohon berbisik, kemudian dia hanya berkata untuk dirinya sendiri, Yesus berkata, aku mau. Sebuah perkataan yang timbul dari dalam diri, dari keprihatinannya terhadap orang yang tidak berdaya. Aku mau. Yang dilanjutkan dengan perkataan dengan kata-kata risteti. Aku mau untuk menyembuhkan engkau. Dan bukan hanya menyembuhkan engkau. Aku sekaligus menginginkan engkau untuk bersih kembali. Untuk kembali suci. Untuk kembali kudus. Sesuai dengan tujuan penciptaanmu semula. Aku mau bukan sekadar menyembuhkan sakitmu, tapi aku akan kembalikan engkau pada posisimu yang terhormat. Aku akan kembalikan engkau untuk merasakan bahwa hidup kudus itu adalah juga milikmu. Jadi penyembuhan Yesus bukan sekadar penyembuhan fisik, tapi Yesus mengembalikan seluruh harkat hidup yang sudah terhilang selama ini dari si orang kusta itu. Dia merehabilitasi, bukan hanya sekadar nama, tapi seluruh. Inilah pekerjaan yang didasarkan atas belas kasihan, atas keprihatinan,
Aku bukan hanya menyembuhkanmu hanya separuh, tidak, aku mengembalikanmu pada posisimu sebagai manusia. Sesuai dengan tujuanku menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Engkau sekarang kudus. Aku menyentuhmu. Aku membuat engkau kudus kembali. Di hadapanku engkau tetap berharga. Makanya kemudian Yesus menyuruh orang kusta itu untuk merehabilitasi namanya, merehabilitasi hidupnya dengan menghadap para imam sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam Imamat, ya kan? Imamat pasal berapa ya? Imamat pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 32 itu bercerita tentang bagaimana pentahiran kembali seorang kusta, yaitu dia harus menghadap kepada kepada imam, kemudian menunjukkan bahwa dia tidak lagi berpenyakit kusta, dan kemudian dia harus memberikan persembahan. Kalau dia memang orang miskin, dia cukup mempersembahkan ketukur atau mempersembahkan merpati, dan sesudah itu si imam mengadakan upacara rehabilitasi, pembersihan, dan sesudah itu si orang kusta dinyatakan bersih dan dinyatakan tidak najis lagi. Tapi itu sesuatu yang mengikuti, bukan itu yang penting. Yang penting adalah ketika dia merasakan harga dirinya kembali. Dan itu adalah satu tindakan Yesus yang tidak main-main, di mana Yesus menolong, benar-benar menolong secara keseluruhan. Memang sesudah itu Yesus meminta dan menyuruh dengan tegas orang itu tidak berkata apa-apa. Tapi justru yang menarik, justru si orang yang sudah sembuh ini menjadi orang yang kemudian memberitakan tentang Yesus. Dan seperti melanggar perkataan Yesus yang mengatakan kamu jangan cerita-cerita loh. Tapi enggak, dia malah ceritakan semua. Apakah kemudian Yesus marah? Tidak. Karena menariknya Markus ini adalah dia menggunakan kata karusei ketika si orang sakit kusta yang sudah sembuh ini memberitakan setiap apa yang dialaminya. Jadi kata karusen itu sebetulnya kalau kita telaah bukan hanya sekadar memberitakan, melainkan dia bersaksi tentang apa yang dialaminya. Dia menceritakan dengan jujur apa yang dialaminya. Tapi bukan sekadar bercerita, tapi dia juga sekaligus menjadi pelaku dari apa yang dialami. Maksudnya begini, ketika dia merasakan bahwa Yesus telah menyembuhkan dan mengembalikan harkat hidupnya, maka dia pun terpanggil untuk melakukan apa yang seperti Yesus kata dilakukan. Dia kemudian menjadi pendamping orang yang terbuang. Dia menjadi orang-orang yang juga menghibur mereka yang tidak punya pengharapan. Dia menjadi seorang penyembuh. Penyembuh luka batin. Penyembuh dari semua luka-luka di dalam diri masyarakat. Jadi kata kerusen ini adalah dia bukan sekadar bercerita tentang Yesus, tapi dia juga melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus kepada dia. Karena aku sudah disembuhkan Yesus, maka saatnya aku menyembuhkan orang lain. Penyembuhan terhadap orang lain bukan berarti dia menjadi dokter, bukan. Ketika dia melihat orang yang terbuang, dia datang untuk mendampingi. Dia beri kekuatan seperti halnya ketika Yesus menguatkan dia.
menjadi penyembuh-penyembuh. Rasa syukur si penderita kusta ini telah mengubah hidupnya menjadi pelaku dari setiap pengalaman hidup yang pernah dialaminya bersama Yesus. Dan saya melihat inilah murid sejati. Di awal saya sudah mengatakan, mari kita menghayati diri kita sebagai seorang yang berada di kusta. Kenapa saya mengajak itu? Mungkin di antara kita sampai sekarang masih ada yang memiliki luka batin, disingkirkan oleh orang, tidak dipandang terhormat, dihina, dipandang rendah. Mungkin juga ada banyak luka di hati kita, penolakan orang tua kita, penolakan orang-orang di sekitar kita. Dan mungkin di sini kita berusaha untuk mencari dengan ilmu-ilmu teologi bagaimana cara menyembuhkan luka batinku. Tapi saya mau mengatakan, ketika kita belum datang kepada Yesus, kita tidak akan pernah bisa sembuh dari luka batin. Si orang penderita kusta ini mengajak kita, bertelurlah di hadapan Yesus. Tundukkan dirimu dan katakanlah kepada Yesus, jika Engkau mau Tuhan, tolonglah. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita kemudian mencoba mengobati luka batin yang ada di dalam diri kita. Tidak bisa. Dan selama luka batin itu belum sembuh, kita tidak akan pernah bisa melayani Yesus. Karena kita masih saja dihantui oleh luka-luka batin kita. Selesaikan diri kita terlebih dahulu. Sembuhkan dulu luka-luka batin. Kita belum bisa menjadi murid Yesus ketika luka-luka itu masih bernanah di hati kita. Karena apa? Ketika dalam luka batin yang begitu kuat, kita diminta untuk melayani, yang muncul adalah kita tidak akan pernah tulus dalam pelayanan. Kita mungkin akan mengatakan hal-hal yang baik, tapi sebetulnya itu tidak berlaku bagi kita. Dan ini adalah sebuah hal yang ironis sekali. Kita beritakan keselamatan padahal kita sendiri belum merasakan keselamatan itu. Mungkinkah kita bisa menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik? Tidak. Perlu kita menyelesaikan segala sesuatu. Kita harus selesai terlebih dahulu dengan diri kita. Makanya berlututlah. Kata orang, modal kita itu hanyalah modal dengkul. Betul, saya setuju. Maksudnya bukan berarti apa-apa, tapi dengan lutut kita, dengkul kita berlutut di hadapan Tuhan. Kemudian berkata dengan lirih. Tidak usah dengan kesombongan, karena apa yang kita miliki tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kita nol. Kita adalah orang-orang yang kosong. Apalagi di minggu-minggu sengsara ini. Kita melihat bagaimana Yesus memperlihatkan penderitaannya. Seharusnya kita juga ikut di dalam penderitaan Yesus. Seharusnya kita juga menghayati penderitaan Yesus dengan melihat bahwa aku sebetulnya adalah an empty man. Aku adalah orang yang tidak berarti. Aku hanya bisa berarti ketika aku berlutut di hadapan Tuhan. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Tidak ada yang patut
kita sombongkan. Kita hanya bergantung pada Tuhan. Jika engkau sudah merasakan hangatnya sentuhan kasih Tuhan di hatimu, dan ketika saat itu Tuhan menyembuhkanmu dan mengembalikan harkat hidupmu, maka engkau akan tumbuh sebuah semangat yang membara. Aku akan melakukan apapun yang dilakukan oleh Yesus, seperti yang Yesus lakukan. Yesus telah mengembalikan harkat hidupku, maka aku dipanggil untuk mendampingi orang-orang supaya orang-orang itu kembali harkat hidupnya. Supaya orang-orang yang kulayani pun akan memiliki pengharapan bertumbuh. Seperti Tuhan Yesus telah menyentuh aku, maka saatnya sekarang aku pun menyentuh sesamaku demi sebuah kesembuhan. Saudara dipilih untuk menyembuhkan setiap hati yang terluka. Tapi sebelum saudara menyembuhkan hati yang terluka, sembuhkan dulu luka batin. Datanglah kepada Yesus. Berkatalah, Tuhan, jika Engkau mau, kuduskan